Kita sudah tahu serangan jantung itu sebabnya yang mula-mula itu pembuluh darah disumbat oleh kolesterol, dan pembuluh darah bisa disumbat oleh kolesterol sebab pembuluh darah jantung kita tidak sihat. Yang buatkan jalur jantung pembuluh darah tidak sihat itu seperti diabetes atau tekanan darah atau merokok, itu sudah rosakkan pembuluh darah. Kalau kita sudah tahu semua informasi ini, untuk mengurangkan risiko serangan jantung itu senang. Makanan yang lebih sihat. Ya, dan makanan yang lebih sihat untuk jantung itu kita panggil diet Mediterranean. Ya, diet Mediterranean itu diet dari pulau-pulau Mediterranean atau dari negara Mediterranean seperti Greece, Italy, dan tempat-tempat di Laut Mediterranean. Kebanyakan orang di situ mereka makan banyak ikan. Tapi hari ini saya mau buatkan lebih senang untuk ibu-ibu dan bapa-bapa yang makanan yang sehat untuk jantung, dan juga bukan saja sehat untuk jantung tapi untuk tekanan darah tinggi, untuk diabetes. Nombor satu, diet itu harus hampir langsung tidak ada gula. Okey? Tidak ada gula. Maksudnya tidak mau minum soft drinks macam Coke dan Sprite dan minuman yang banyak gula di dalam. Kita tidak harus makan dessert setiap hari. Dessert hanya kita simpan untuk hari jadi atau special occasion. Dan kita tidak harus letak gula dalam kopi dan teh kita. Okey, so nombor satu, hampir tidak ada gula dalam diet kita. Nombor dua, kita harus kurangkan karbohidrat. Okey, karbohidrat maksudnya nasi, mie, roti, kentang, ini sebuah karbohidrat. Kita harus kurangkan karbohidrat sebanyak mungkin. Maksudnya mungkin untuk sarapan pagi hanya paling banyak 2 keping roti. Masa waktu makan tengah hari atau waktu makan malam, paling banyak 2 sudu nasi. Okey, supaya kita kurangkan gula dan kurangkan karbohidrat. Sebab kolesterol yang memblokkan pembuluh darah itu kita sendiri yang buat. Dan sendiri yang buat. Sumber asli yang digunakan untuk buat kolesterol itu gula. Itu memang gula. So kalau kita makan banyak gula, kalau kita makan banyak karbohidrat, karbohidrat juga akan ditukar kepada gula. Gula ini akan digunakan di dalam badan kita untuk buat kolesterol yang buruk, yang tidak bagus. Ya, so kita harus kurangkan karbohidrat dan kurangkan gula. Yang lemak-lemak juga kita harus kurangkan sebab yang lemak-lemak banyak kalori juga dan akan ditukar kepada gula juga. So kalau makan daging, lebih baik daging ikan, daging ayam, dan jangan makan kulit ayam sebab kulit ayam banyak lemak. Kalau mau makan daging yang merah bisa, tapi jangan banyak sangat. Daging merah itu lebih buruk untuk risiko kanser, bukan semestinya untuk jantung. Tapi kita harus kurangkan daging merah sebab dalam daging merah lebih banyak lemak. Ya, untuk jantung, kurangkan gula, kurangkan karbohidrat, kurangkan lemak. Ya. Dan untuk sayur kita bisa makan sebanyak mungkin. Untuk buah-buahan juga kita tidak bisa makan terlalu banyak. Okey, kita selalu fikir gula yang asli atau natural itu bagus, tapi gula dalam buah-buahan masih gula, masih buruk untuk badan kita. Tidak bagus untuk badan kita. Kalau kita perlukan buah-buahan, tapi untuk buah-buahan kita cuba kontrol 2 portion tiap-tiap hari. Ya. 2 portion maksudnya satu pisang yang kecil atau satu apple yang kecil itu 1 portion. Setiap hari cuba limit pada 2 portion. Kalau terlalu banyak buah-buahan itu juga akan buatkan terlalu banyak gula. Okay. So untuk makanan, zero sugar, kurangkan karbohidrat, lebih banyak sayur. Ya.
olahraga itu amat penting untuk jantung. Okey. Olahraga tidak akan buatkan jantung lebih kuat, tapi dia akan membantu badan kita in terms of tekanan darah lebih bagus dan diabetes lebih bagus. That means dia boleh kontrolkan gula dalam darah kita dan kontrol tekanan darah. So itu akan protect kita. Ya. Olahraga biasanya saya beritahu pasien saya 3 jam 1 minggu. Okey, itu sangat senang untuk capai. 3 jam 1 minggu. Jenis olahraga itu jenis aerobik, maksudnya jogging atau jalan dengan cepat atau berenang atau bicycle. Okey. Siapa yang tahu bahawa merokok bukannya tabiat yang buruk. Merokok itu bukan hanya tabiat yang buruk, tapi merokok itu adalah sesuatu penyakit. Dan mungkin ada partisipan hari ini yang merokok. Saya bukan mau insult ibu atau bapa, tapi hanya mau beritahu bahawa bila kita merokok, rokok itu sebenarnya dia akan efek otak kita. Otak kita akan tukar sebab dalam otak kita akan ada banyak reseptor nikotin. Sebab itu kalau kita mau stop merokok, itu bukannya senang sebab nikotin itu akan buatkan otak kita ketagih. Ya. Dan kita tahu semakin banyak kita merokok, semakin tinggi risiko untuk mendapat serangan jantung atau mati. Okey, so ini risiko meninggal dunia. Semakin kurang kita merokok, semakin kurang risiko meninggal. Kalau kita ada penyakit-penyakit yang lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi atau diabetes, kita harus kontrol semua sakit-sakit ini. Sebab kalau tekanan darah tidak dikontrol, itu akan merosakkan pembuluh darah jantung kita. So untuk prevensi, kalau di rumah, kalau ibu atau bapa kolesterol di rumah, yang target yang kita mahu, yang paling bagus tekanan darah yang paling bagus itu kurang dari 135 distolik, maksudnya nombor di atas, dan diastolik nombor di bawah harus kurang dari 85. Dua-dua harus kurang, ya. Maksudnya ada pasien yang lebih muda biasanya diastolik itu tinggi, maksudnya nombor yang di bawah lebih tinggi. Untuk pasien yang lebih lanjut, lebih tua, biasanya systolic blood pressure lebih tinggi. So, untuk dua-dua kita harus kontrol. Kalau kita ada kolesterol LDL yang sangat tinggi, dan doktor advise minum ubat, ibu bapa jangan terlalu takut kepada ubat. Sebab banyak fake news dalam internet tentang ubat kolesterol. Ya, kebanyakan yang mengatakan ubat kolesterol tidak bagus itu memang fake news. Ya, dan kalau perlu minum ubat kolesterol, saya encourage ibu dan bapa untuk kurangkan kolesterol dengan ubat, setengahkan LDL kolesterol. Ya, maksudnya kalau LDL kolesterol mula-mulanya 4 mmol per liter, kita harus target untuk kurang kepada 2. Dan untuk pasien yang ada diabetes, nombor HbA1c itu ini nombornya kontrol gula untuk average untuk 2-3 bulan. Nombor ini harus kurang dari